Kita mulai dari suara sederhana. Ihsan, 21 tahun, lulusan Teknik Elektro dari Universitas Negeri Semarang. Bukan politisi, bukan elit, hanya anak muda yang datang ke job fair di Jakarta. Berharap menemukan secerca harapan di tengah ketidakpastian pasar kerja. Tapi apa yang dia temukan? Tembok tinggi bernama pengalaman kerja. Aku nunggu janji wakil presiden. Katanya ada 19 juta lapangan kerja. Ya, semoga itu beneran. Teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. 19 juta lapangan pekerjaan. 19 juta lapangan pekerjaan. Jangan cuma teman-temannya aja yang dikasih makan, kata Ihsan. Kritik ya, tapi juga jeritan. Generasi muda butuh kesempatan, bukan tuntutan pengalaman yang gak realistis. Ihsan mewakili jutaan anak muda yang berdiri di antara harapan dan kenyataan. Lulusan baru tapi diminta punya pengalaman 2 tahun. Ironis. Bagaimana bisa mereka berpengalaman kalau bahkan belum diberi kesempatan pertama? Padahal banyak dari mereka aktif di organisasi, ikut proyek mandiri, magang, bahkan punya sertifikasi. Tapi semua itu sering dianggap cukup. Ini masalah sistemik, dunia kerja masih terpaku pada standar lama yang mengabaikan dinamika generasi baru. Gen Z itu adaptif, tech savvy, dan cepat belajar. Tapi sering dicap manja, tak tahan tekanan, maunya serba instan. Padahal mereka cuma butuh ruang untuk tumbuh dan nunjukin kapabilitas. Di sisi kebijakan, janji Gibran saat debat Pilpres 2024 masih terngiang. 19 juta lapangan kerja, 5 juta dari sektor green jobs, skemanya terdengar rapi. Hilirisasi, transisi energi, penguatan UMKM sampai ekonomi kreatif. Tapi kenyataannya sekarang rakyat bertanya sejauh mana realisasinya. Ihsan dan teman-temannya nggak minta jadi direktur, mereka cuma ingin satu kesempatan. Maka pertanyaannya sekarang, apakah janji itu benar-benar jadi prioritas? Atau apakah green jobs hanya slogan? Apakah investasi yang masuk menciptakan kerja untuk manusia atau malah mesin? Pemerintah perlu terbuka, akui pengalaman non-formal. Komunitas, proyek sosial, dan magang harus dihitung dalam talent pool nasional. Karena jika tidak, janji 19 juta pekerjaan bisa berubah jadi 19 juta kekecewaan. Dan suara Ihsan jangan biarkan hilang di tengah keramaian algoritma. Itu suara rakyat, suara generasi kita, dan itu layak didengar.